Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Deferdiansyah, mahasiswa dari Universitas Dianusantara dengan program studi Teknik Elektro. Dalam kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi berjudul Pemakaian Bahasa Indonesia di Wilayah Perbatasan antara NKRI dengan negara-negara tetangga. Kita akan melihat bagaimana penggunaan bahasa Indonesia di wilayah perbatasan langsung dengan negara-negara tersebut. Bahasa Indonesia tidak hanya digunakan di wilayah pusat atau perkotaan saja. Di wilayah perbatasan, bahasa ini memiliki peran strategis karena menjadi identitas bangsa, mempererat persatuan, menjadi alat komunikasi lintas negara, terutama bagi masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Namun, di daerah perbatasan muncul berbagai fenomena penggunaan bahasa yang menarik untuk dikaji. Wilayah perbatasan yang menjadi fokus kita yaitu Kalimantan Utara dan Kalimantan Barat yang berbatasan dengan negara Malaysia, Kepulauan di Kalimantan yang berbatasan dengan Brunei Darussalam, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, serta Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Yang pertama, wilayah perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Masyarakat menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia secara bergantian. Banyak terjadi pertukaran kosakata, misalnya duit, kantin, bilik, kedai, dan sebagainya. Media Malaysia yang mudah ditangkap oleh masyarakat perbatasan justru turut mempengaruhi gaya bahasa. Meskipun begitu, bahasa Indonesia tetap menjadi bahasa utama untuk administrasi, pendidikan, dan layanan pemerintahan. Yang kedua, wilayah perbatasan Indonesia dengan Brunei Darussalam. Bahasa Melayu, Brunei, dan bahasa Indonesia memiliki kemiripan yang tinggi. Warga sering bercampur menggunakan dua bahasa, tetapi variasi lokal lebih dominan. Bahasa Indonesia tetap digunakan dalam konteks resmi, sekolah, dan kegiatan antar instansi. Kemudian interaksi sosial dan ekonomi juga membuat masyarakat menjadi dui bahasa. Kemudian yang ketiga ada wilayah perbatasan Indonesia dengan Papua Nugini. Bahasa Indonesia digunakan di wilayah Papua, namun masyarakat Papua Nugini menggunakan Tok Pisin dan bahasa Inggris. Banyak masyarakat Papua Nugini yang keluar masuk wilayah Indonesia sehingga terjadi kontak bahasa. Kemudian bahasa Indonesia sering digunakan sebagai bahasa perdagangan dan komunikasi antar penduduk. Kemudian yang terakhir ada wilayah perbatasan Indonesia dengan Timor Leste. Bahasa Indonesia masih banyak digunakan oleh masyarakat Timor Leste untuk komunikasi sehari-hari, terutama generasi tua yang pernah menjadi bagian dari Indonesia sebelum 1999. Bahasa resmi Timor Leste adalah Tetun dan Portugis, namun bahasa Indonesia dipakai sebagai bahasa perdagangan, pendidikan informal, dan pergaulan antar warga perbatasan. Kemudian, pelintas batas dari Timor Leste yang beraktivitas di Indonesia juga sering menggunakan bahasa Indonesia, terutama saat berbelanja dan berobat. Di pasar tradisional di wilayah Atambua, kedua negara berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dan Tetum secara campuran. Namun, bahasa Indonesia tetap memiliki posisi kuat sebagai bahasa penghubung antar negara di kawasan tersebut.
Kemudian karena perbedaan bahasa tersebut, terdapat beberapa tantangan yang muncul, yaitu pengaruh media asing, campur kode dan interferensi bahasa lokal, akses pendidikan yang belum merata di wilayah perbatasan, serta masuknya pekerja atau penduduk dari negara tetangga, yang membuat penggunaan bahasa Indonesia menjadi tidak sepenuhnya baku. Namun, pemerintah Indonesia juga sudah melakukan berbagai langkah untuk penguatan bahasa Indonesia di wilayah perbatasan tersebut, yaitu memperkuat pendidikan bahasa Indonesia di wilayah perbatasan, kemudian menghadirkan konten media nasional agar lebih mudah diakses, pelatihan bahasa bagi aparat dan masyarakat, kemudian pembangunan infrastruktur internet serta sekolah, supaya bahasa Indonesia tetap bisa menjadi bahasa pemersatu bangsa. Kemudian dari materi tersebut dapat kita simpulkan secara umum bahwa bahasa Indonesia tetap dipakai secara luas di perbatasan, tetapi dipengaruhi oleh bahasa negara tetangga melalui interaksi sosial, perdagangan, dan media. Penguatan bahasa Indonesia tetap perlu dilakukan agar identitas nasional tetap terjaga. Terima kasih. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini tidak hanya menambah wawasan, tetapi juga menggerakkan kita dan pemerintah untuk mengambil langkah nyata. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.